Ada hal yang tidak membatalkan puasa, akan tapi dia menjadikan hilangnya pahala puasa. Sehingga seorang hamba yang berpuasa itu tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Rukun puasa sudah jelas, itu puasa zahir. Akan tapi ada puasa batin. Dan Nabi menyebutkan tentang puasa batin, maknanya menjaga sesuatu yang menjadikan hilangnya pahala. Pahala ini kan tersembunyi. Pahala ini adalah hanya Allah yang tahu. Tidak terlihat, bukan seperti kita beli, kelihatan begitu, bukan. Pahala, bisa jadi pahala ini terhapus karena perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari. Baginda Nabi SAW menyebutkan hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah. Hendaknya yang namanya puasa itu bisa menjadi benteng, bisa menjadi tameng agar kita tidak masuk dalam kesalahan, kemaksiatan, dosa dan neraka. Dan hendaknya seperti itu, dan kita sadar. Fala yarfuth wala yajhal. Yarfuth ini, maka kalau kita berpuasa ini hendaknya kita menghindari dari kalimat-kalimat yang kotor, jorok, membangkitkan syahwat, menjadikan sebab pertikaian, menjadikan sebab orang bermaksiat. Yarfuth wala yajhal. Jahal itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah kita renungkan, padahal akibatnya itu membahayakan sekali. Kalimat yang menjadikan sebab orang bermusuhan, adu domba. Lah di dalam kita berpuasa ini hendaknya puasa kita itu menjadikan kita waspada di dalam menjaga lisan kita. Ngomong kotor, naudzubillah. Memang puasanya tetap sah. Secara zahir dia tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya, tapi dia omongnya kotor, tiap hari ngomong jorok. Ngomongnya ngaco, Masya Allah. Belum lagi ngomong yang menggunjing orang, mencaci orang, meremehkan orang. Kadang ini tidak disadari, padahal itu menjadikan pahala itu hapus. Bahkan begitu pentingnya kita menjaga lisan kita agar kita tidak mengutuk. Di saat kita dizalimi sekalipun, Nabi mengajar, ini mer'un qatalahu aw syatamahu. Jika seseorang itu diganggu, disakiti oleh seseorang, atau syatamahu, dicaci oleh seseorang, jangan membalas dengan cacian. Falyaqul, hendaknya dia menjawab, inni shaimun. Inni shaimun. Dia hendaknya mengucapkan kalimat inni shaimun 2 kali. Para pensyarah hadis menyebutkan kenapa harus 2 kali. Waktu mengatakan inni shaimun itu adalah harus dengan kekhusyuan. Inni shaimun yang pertama adalah memberitahu tentang diri kita sendiri, bahasanya inni shaimun, aku puasa, maka jangan balas dengan caci maki. Itu inni shaimun, memberitahu dia, saya itu puasa, tolong hentikan caci makimu. Nah, ini maknanya apa? Kita harus bisa menjaga dalam keadaan apapun. Khawatir kita terpancing dengan emosi kita, dengan kesalahan orang lain yang seharusnya kesalahan hanya pada dia saja. Cuman gara-gara kita kebawa emosi, akhirnya kita menuruti emosi kita, lalu kita terpengaruh dengan kesalahannya dia mengolok, kita mencaci, akhirnya caci maki dan seterusnya, hilanglah pahala kita. Ini dari Abu Hurairah juga diriwayatkan baginda Nabi SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Dalam riwayat ilal ju' wal atas. Rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Alangkah banyaknya orang berpuasa tidak ia dapatkan kecuali hanya lapar. Dalam riwayat lapar dan dahaga. Dan alangkah banyaknya orang yang bangun di tengah malam yang ia dapat hanya capeknya begadang. Kenapa? Dia melakukan itu semua adalah dibarengi dengan kemaksiatan yang menghabiskan pahala. Jadi sebagian orang tidak sadar bahwasanya kadang melakukan kebaikan dibarengi dengan kemaksiatan. Harapannya adalah diterima kebaikannya. Tapi kemaksiatannya telah menghabiskan pahalanya. Dapat apa dia? Dapat dosa malahan. Maka dari itu dalam kita berpuasa hendaknya kita bisa menghindarkan hal-hal yang menjadikan Allah murka.
Seperti tadi menggunjing, mencaci, mengolok. Lesan kita jaga. Tidak mudah emosi. Kita latih di bulan Ramadan sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita juga tetap dalam keadaan normal. Tidak gampang terpengaruh dengan berita apapun yang sampai ke telinga kita. Sehingga kita tidak memberikan reaksi yang negatif terhadap itu semua. Di antaranya adalah berkata bohong. Yang menjerumuskan atau melakukan sesuatu tindak kebohongan. Seperti disabdakan Nabi SAW, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi", barang siapa yang tidak meninggalkan ngomong bohong, ada orang berbohong, naudzubillah. Sehingga menjadi kebiasaan sebagian orang itu, jangan bohong loh ya puasa, itu sudah kalimat benar. Jangan bohong loh lagi puasa, karena menghabiskan pahala. Cuman ini jangan difahami salah, berarti kalau tidak puasa boleh bohong, bukan begitu. Artinya hendaknya kita sadar kita ini puasa. Kalau kita berbohong akan sia-sia puasa kita. Sudah dosa, nggak dapat pahala. Falaysa lillahi hajah, maka nggak ada perlunya bagi Allah untuk menerimanya. Maksudnya Allah tidak akan terima. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan minum nggak berguna, nggak Allah pandang. Kenapa? Karena dia adalah orang yang suka berbohong. Maka mari di bulan Ramadan ini kita jaga lisan kita agar tidak berucap yang bohong, tidak mengucapkan kalimat yang menjadikan seorang bermusuhan, menyakiti orang. Dan tapi harus kita sadari juga di zaman ini, zaman yang mengerikan, disabda ulama dulu mengatakan lesan itu ada dua. Lesan yang berucap dan pena. Al-qalam ahadu lisanaini, dikatakan pena adalah salah satu dari dua lesan. Maka apa yang akan kita ketik di komentar-komentar waktu kita menyaksikan YouTube atau melihat Facebook dan seterusnya, apa yang kita tuliskan? Qaul itu ya di sini bisa. Ini kan ahadu lisanain. Ketikan ini adalah tangan ini adalah salah satu dari dua lesan. Maka mari kita semua kita jaga sebisa mungkin. Ingat kalau kita lagi puasa dan kita di bulan mulia, di bulan Ramadan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkan segala hal yang menjadikan sebab pahala ibadah kita terhapus dan menjadikan sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillahi. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.